Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu yang terus menyempurnakan karakter setiap kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema menggenapi tujuan Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Rut pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Coba renungkan sebentar apa yang terjadi atas hidup Naomi. Mungkinkah Naomi sempat berpikir bahwa kelaparan yang terjadi di tanah Yehuda hanya terjadi demi dan untuk menekan dia dan keluarganya? Naomi dan keluarganya pergi ke Moab hanya untuk mati di sana dan sekedar untuk menjemput Rut datang ke Betlehem Yehuda. Sepertinya hidup Naomi adalah hidup yang sia-sia. Namun tanpa disadari, semua itu ada dalam benak dan rencana Tuhan. Tuhan telah jauh-jauh melihat dan menentukan sebuah rencana agung bagi seorang gadis Moab yang begitu luhur karakter dan sifatnya. Tuhan telah melihat jauh ke dalam hati Rut. Itulah sebabnya satu keluarga Elimelek, Naomi, dan kedua anak laki-laki mereka dituntun pergi ke Moab. Jika kita memperhatikan seluruh kitab Rut, kepergian keluarga Elimelek ke tanah Moab sepertinya hanya untuk menjemput Rut untuk datang ke Betlehem Yehuda. Namun sesungguhnya tidak sia-sia. Saya ingin kita maju jauh ke depan. Apa yang terjadi ketika silsilah mereka yang dipakai Tuhan untuk melahirkan Kristus Yesus ke bumi? Inilah sedikit cuplikan dari mereka yang tampil pada silsilah tersebut. Matius pasal 1 ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Garis keturunan sampai kepada Kristus harus lahir dari Bani Yehuda. Boas di Betlehem Yehuda adalah anak Salmon dari suku Yehuda. Apakah yang dikerjakan oleh Salmon? Apa jasa-jasanya untuk membesarkan dan mendidik Boas anaknya? Tidak ada catatan apa-apa di dalam Alkitab tentang hal tersebut. Satu-satunya catatan Alkitab yang ada tentang Salmon adalah dia memperanakan Boas. Hanya itu saja. Saya percaya pasti ada hal-hal baik yang dilakukan dan dikerjakan Salmon ayah Boas terhadap kehidupan Boas. Namun jika kita memperhatikan seluruh kitab Rut, maka akan jelas terlihat bahwa hidup Rutlah yang menjadi sorotan firman Tuhan dalam seluruh episode dan zaman itu. Hidup Rut ini tentu tidak terlepas dari apa yang dia lihat, dia pelajari, dan dia hidupi lewat kehidupan bersama keluarga Elimelek dan Naomi. Tuhan bawa keluarga itu masuk ke tanah Moab, bukan sekedar untuk mati di sana, tapi seperti benih yang jatuh dan mati, namun kemudian tumbuh dan berkembang. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Begitulah perjalanan hidup keluarga Elimelek. Seperti benih yang jatuh bukan sekedar untuk mati, tapi untuk membuka jalan dan meneruskan rencana agung Tuhan. Haleluya,
Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku mau terus belajar untuk berada di dalam rencana-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.